wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priantian Grage dari era 5 dengan NIM 220769. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu berbentuk video, MK perilaku keorganisasian dan dosen pengampu Pak Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, motivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisiensi demi mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua, memengaruhi dan menginspirasi karyawan. Dan yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kepribadian, sifat, sikap, dan karakteristik individu seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Pengalaman latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Ada juga budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan sen. Tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol serta membiarkan bawahannya bekerja dengan caranya masing-masing. Ciri khas kepemimpinan laissez-faire adalah delegasi berwenang yang luas, keterlibatan kepemimpin yang minim, dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan, motivasi, dan disiplin yang tinggi. Namun dapat menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim tidak mandiri. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas gaya ini adalah karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan
atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada adaptasi perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Dan yang kedua ada membangun tim yang solid, memotivasi, memberdayakan, dan mensejahterakan. Pengembangan kepemimpinan yang efektif. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan, mentoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi. Nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Norma-norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama, integritas organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu ada inovasi. Organisasi mendorong semangat, kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga ada fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar.